Model hidup bab 539. Setelah Darwin memarkirkan mobil, dia pun melangkah masuk. Saat melewati ruang gambar yang tembus pandang, dia pun melihat Rila kecil sedang duduk di dalam ruangan itu sendirian. Dia yang begitu mungil duduk di rak gambar, tangannya memegang pensil, dengan serius dan fokus menggambar sesuatu. Sudah begitu lama tidak melihat Rila kecil. Darwin juga ingin menggendongnya, membalikkan tubuh dan masuk ke dalam ruangan itu. "Oh Rila sayang." Yang menjawabnya bukanlah Rila kecil, tapi Mian-Mian yang tidak bergerak dengan wajah tidak senang dan hanya berbaring di lantai. Dia menggonggong keras. "Anak bandel, apakah melihat kakek kamu tidak senang? Dulu saat dia datang, anjing ini akan berlari ke arahnya dengan melompat-lompat. Lalu, ada apa dengannya hari ini?" Mian-Mian mengeluarkan suara lagi. Dia sangat sedih, namun tidak ada yang mengerti dengan bahasanya itu. Tatapan Darwin berpindah dari Mian-Mian yang tidak terlihat senang ke arah Rila kecil. Melihat Rila kecil memegang pensil dan sedang menggambar, dia berkata, "Rila sayang, apa yang sedang kamu lakukan?" "Kakek." Rila kecil mengangkat kepala dan memberikan senyuman manis kepada Darwin, lalu menundukkan kepala lagi dengan serius menggambar. Rila sedang menggambar adik perempuan. Pantasan saja, Mian-Mian juga tidak bergerak dan terlihat sedih. Ternyata dia sedang menjadi modelnya Rila kecil. Darwin mendekati gambarnya. Setelah melihat, dia sama sekali tidak melihat kalau yang digambar Rila kecil adalah Mian-Mian. Apakah menggambar begitu menyenangkan? "Rila kecil, ayo ikut dengan kakek. Kakek bawa kamu pergi bermain yang lain." Menurut Darwin, melukis adalah hal yang terlalu tenang. Kalau dia ada anak, tidak peduli perempuan atau laki-laki, dia akan mengajari mereka bermain permainan yang menantang. "Kakek, setelah selesai gambar, Rila akan memberikannya kepada Son." Walaupun Rila kecil tidak terlalu menginginkan Son menjadi abangnya, tapi dia tetap dengan pengertian menyiapkan hadiah untuk Son. Di ruangan mainan ada banyak mainannya. Asal memilih satu sudah bisa diberikan. Tapi Rila kecil tidak tega. Semua itu adalah kesayangannya yang sangat berharga. Jadi, dia menyiapkan hadiah itu sendiri dengan tangannya. Selama ini dia sudah belajar menggambar. Bukankah bertepatan bisa menggunakannya? Hanya saja menyulitkan adik perempuannya itu, Mian-Mian. Untuk sementara kemampuan gambar Rila kecil, bahkan Mian-Mian pun merasa sedih menjadi modelnya. Tapi tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruhnya adalah yang paling kecil di rumah ini. Rila kecil hanya bisa menjahilinya. Mian-Mian adalah seekor anjing Pomeranian. Rila kecil menggambar mengikutinya. Tapi tidak ada orang yang bisa mengenal kalau yang ada di dalam gambar itu adalah Mian-Mian. Kalau harus mengatakan gambar Rila kecil seperti apa, Darwin hanya merasa lebih mirip dengan kucing. "Ternyata Rila sedang menggambar untuk abang baru ya?" Darwin mengelus kepalanya dan duduk di sisi Rila kecil. "Rila gambar saja. Setelah selesai, kakek akan membawamu pergi bermain." Sudah selesai. Rila kecil melepaskan pensilnya. Melihat gambar yang sudah dia gambar, semakin melihat semakin dia puas. Gambar ini adalah gambar yang paling membuatnya merasa puas dari karya yang dia gambar belakangan ini. Sudah selesai, Darwin dalam hati berpikir. Untung saja
Rila kecil menyuruh Mian-Mian menjadi modelnya. Kalau menyuruh ayahnya yang menjadi modelnya, mungkin dia akan menggambar ayahnya itu menjadi seekor kucing. Haha, itu sangat menggelikan. Kakek, apakah gambar Rila ini bagus? Rila kecil sangat percaya diri dengan kemampuannya itu. Ya, tentu saja bagus. Gambar Rila tentu saja bagus. Mana mungkin tidak bagus? Tidak peduli gambar ini dibawakan ke setiap orang di keluarga Tanjaya, siapapun akan memuji seperti itu. Keluarga Tanjaya memang begitu tidak berprinsip, begitu menyayangi Rila kecil. Asalkan adalah gambar Rila kecil, pasti adalah nomor 1 di dunia. Kakek memang paling baik. Rila suka kakek. Rila kecil memalingkan kepala, melihat Mian-Mian masih berbaring. Adik, ayo kita pergi bermain. Akhirnya bebas. Mian-Mian langsung berlari pergi. Dia tidak ingin berdiam 1 menit lagi. Sangat takut Rila kecil menyuruhnya menjadi model lagi. Ayo, kakek bawa kamu pergi memberikan hadiah itu. Darwin mengangkatnya begitu tinggi, membiarkannya duduk di bahunya. Memikirkan dirinya adalah pemimpin tentara, Rila kecil adalah orang pertama yang beruntung bisa naik di pundaknya. Semua orang sudah lengkap. Tatapan semua orang pun mengarah pada bintang hari ini, Sebastian. Rila kecil secara langsung memberikan hadiahnya itu pada abangnya. Kak Sebastian, ini adalah hadiah dari adik, Rila. Kamu tidak boleh tidak menyukainya ya. Karena dalam hati terus menolak abang ini, cara bicara Rila kecil juga sedikit galak dan lantang. Terima kasih Dik, aku sangat suka. Sebastian menerima gambar Rila kecil. Dengan senang dia berkata, Sebastian, lain kali kamu adalah bagian dari keluarga kami. Kakek dan nenek berharap kamu tumbuh besar dengan sehat dan bahagia. Ibu Tanjaya memberikan jimat giok padanya, berharap Sebastian tumbuh besar dengan sehat. Giok ini dibeli ayah Tanjaya beberapa tahun lalu saat pergi berlibur di Myanmar. Awalnya untuk koleksi, tapi direbut oleh ibu Tanjaya untuk dibuat menjadi jimat. Harga giok ini berlipat ganda. Ibunya Carson ingin memberikan ini pada cucu terbesarnya. Ayah Carson tidak bisa mengatakan apapun dan hanya bisa menyetujuinya. Selama puluhan tahun, ayah Carson hanya memegang satu prinsip. Asalkan istrinya senang, itu sudah cukup. Terima kasih kakek, terima kasih nenek. Sebastian sangat suka. Sebastian memakai hadiah yang diberikan kakek dan nenek. Dengan manis dia berkata, Sebastian, ini adalah hadiah yang Bibi siapkan untukmu. Epa memberikan 1 set komik Conan yang disukai anak laki-laki. Dia tebak Sebastian pasti akan sangat suka. Terima kasih Bibi. Harga barang tinggi atau tidak, Sebastian sama sekali tidak tahu. Dan dia hanya tahu kalau bibinya memberikan hadiah yang selalu dia inginkan. Tapi ayah dan ibunya tidak rela membelikannya untuknya. Ibunya selalu mengatakan, 1 set komik harganya ratusan ribu. Itu adalah gaji 1 bulan dia dan ayahnya. Jadi, setiap kali dia hanya melihat komik itu dari luar toko buku dan hanya melamun. Darwin malah tidak mempersiapkan apapun. Menurutnya, dia dan Epa adalah satu keluarga. Yang diberikan Epa itu berarti apa yang dia berikan juga. Carson dan Arila juga mempersiapkan hadiah untuk Sebastian. Mendesain ruangan Sebastian menjadi seperti yang dia suka.
dan mempersiapkan banyak baju baru untuknya. Hal yang seharusnya dilakukan orang tua untuk anaknya. Mereka pun berusaha untuk melakukan yang terbaik. Setelah selesai memberikan hadiah, Sebastian juga sambil menerima hadiah sambil mengenali mereka satu persatu. Arila menyerahkan Rila kecil pada Sebastian, mengelus kepala mereka berdua sambil berkata, "Sebastian, Rila sayang, kedepannya kalian berdua adalah kakak beradik. Harus saling mencintai dan saling membantu ya." Sebastian dengan pengertian berkata, "Ibu dan ayah tenang saja. Sebastian akan menjaga adik baik-baik." Rila kecil tidak ingin berbicara, karena di dalam hatinya hanya ada Abang Hansel, dan masih belum bisa menerima Sebastian sebagai abangnya. "Rila, kamu?" Arila bertanya. Rila kecil mengedipkan matanya yang indah. Dalam hati merasa sedih, tapi tetap dengan pengertian dia menganggukkan kepala.